Itu kita tadi latihan 15 menit untuk mengembangkan kesadaran perhatian penuh kita pada nafas, kemudian objek sekundernya itu sensasi tubuh dan juga fenomena pikiran. Itu untuk bisa membuat kita lebih sadar, ternyata baik tubuh maupun pikiran hanya datang dan pergi. Tidak ada yang perlu dilekati. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita bisa gunakan waktunya selama kurang lebih 1 jam untuk belajar dan praktek meditasi. Untuk yang pertama, saya mau sampaikan bahwasanya nanti kita bagi jadi 3 sesi ya. Sesi pertama kita relaksasi dan juga bisa mengamati keluar masuknya nafas selama 10 menit. Kemudian yang kedua, kita coba untuk mengembangkan mindfulness kita, membuka perhatian penuh kita untuk semua yang bisa kita tangkap melalui pikiran kita. 15 menit, kemudian yang terakhir kita gunakan waktunya untuk tanya jawab. Ya. Di sini ada yang belum pernah meditasi? Salah ya tanyanya ya. Di sini ada yang udah pernah meditasi? Ada yang udah pernah meditasi? Yang belum? Yang belum nggak ada ya, semuanya udah pernah ya. Oke, nanti 10 menit saya mau bagi waktunya ini untuk yang kita gunakan relaksasi terlebih dulu, mengamati bagian badan kita dari kepala sampai kaki ini. Rasakan 2 hal aja nanti, nyaman dan rileks ya. Kemudian nanti setelah itu saya arahkan untuk mengamati wajahnya, baru kita bisa merasakan nafasnya yang masuk dan keluar. Nanti ikuti aja instruksi saya, 10 menit nanti kita bisa meditasi. Nanti yang sesi kedua saya jelaskan berikutnya. Udah siap meditasi semuanya? Udah siap? Yang udah siap angkat tangan kanan. Yang belum tangan kiri. Oh, udah siap semua ya? Oke. Kalau duduk di kursi ini udah nyaman banget ya. Tinggal maju ke depan, duduknya lebih ke depan sedikit supaya kita nggak bersandar. Kemudian kakinya diupayakan supaya dia membentuk 90 derajat. Jadi kalau bisa menyentuh alas bawah supaya nyaman nanti. Kemudian badannya tegak. Tangannya kedua-duanya bisa diletakkan di atas paha aja. Di atas paha sini ya. Atau seperti begini boleh, di atas pangkuannya, di atas paha juga boleh. Oke, sekarang coba rasakan sekarang duduknya yang nyaman, yang rileks. Tangannya di atas pangkuan. Pinggangnya terasa lurus. Kemudian juga rasakan bagian punggungnya terasa lurus. Kedua pundaknya yang kanan dan kiri terasa nyaman dan rileks. Lehernya dalam posisi lurus. Dan rasakan matanya saat ini terpejam dengan sangat nyaman dan rileks. Sekarang, waktunya selama 10 menit ini digunakan untuk mengembangkan ketenangan dan konsentrasi di dalam pikirannya masing-masing. Coba yang pertama, rasakan masuk dan keluarnya nafas masing-masing 3 kali lewat kedua lubang hidungnya seperti biasa dan senyamannya saja. Perhatikan di kedua lubang hidungnya. Silakan. Sekarang pikirannya sudah hadir di sini dan saat ini. Coba sekarang apapun yang disebutkan bagian-bagian badannya, rasakan 2 hal, nyaman dan rileks. Yang pertama, rasakan bagian kepalanya, di bagian tempurung kepalanya, ubun-ubunnya terasa nyaman dan rileks. Tempurung kepala bagian belakang terasa nyaman dan rileks. Kemudian ke bagian tengah, isi otaknya, kepalanya beristirahat. Rasakan seluruh bagian keningnya atau dahinya. Rasakan seluruh bagian pelipis kanan dan kiri. Rasakan hidungnya, otot-otot di pipi kanan, pipi kiri terasa nyaman dan rileks. Rasakan mulutnya tertutup dengan nyaman. Rileksnya merambat sampai ke bagian dagu.
Sekarang perhatikan rileksnya turun sampai ke bagian leher. Lehernya terasa nyaman, terasa rileks. Kemudian rileksnya merambat ke seluruh kedua pangkuan bagian pundaknya. Pundaknya tidak terlalu turun, tidak terlalu naik, nyaman dan rileks. Rasakan seluruh tangannya dari lengan atas, yang kiri dan kanan, ke bagian siku, sampai pergelangan tangan dan juga jari jemari tangan. Rasakan bagian-bagian tersebut nyaman dan rileks. Kemudian sekarang rasakan badannya yang bagian depan, mulai dari dada yang kanan dan kiri, turun sampai ke bagian perut yang kanan dan kiri. Rasakan bergerak secara leluasa, nyaman dan rileks. Demikian juga badan yang bagian belakang, bagian punggung atas, turun sampai ke bagian pinggang, terasa nyaman dan terasa rileks. Dan kemudian rasakan di sekitar bagian pinggulnya, dari pinggul yang kanan sampai ke bagian pinggul kiri, nyaman dan rileks. Dan yang terakhir, seluruh bagian kaki, mulai dari otot-otot di paha, terasa kendur, terasa nyaman dan rileks. Ke bagian betis yang kanan dan kiri, sampai dengan telapak kaki dan jari jemari kaki terasa nyaman dan rileks. Sekarang rasakan semua bagian badannya dalam posisi nyaman, rileks. Mulai dari kaki, pinggul, badan bagian belakang dan depan, seluruh tangan, pundak, leher, wajah, dan kepalanya. Semua dalam keadaan nyaman dan rileks. Sekarang, coba untuk mengamati nafasnya yang diawali dengan rasakan seluruh wajahnya. Dari kening sampai ke bagian dagunya, perhatikan seluruhnya nyaman dan rileks. Kemudian bagian rahangnya dikendurkan, dirilekskan. Biarkan tidak terlalu kencang dalam posisi yang nyaman rahangnya. Bibirnya yang atas dan bawah saling menutup satu sama lain. Giginya yang atas dan bawah saling bertemu. Dan rasakan lidahnya dalam posisi di bagian langit-langit mulut. Dengan lembut, dengan nyaman dan rileks. Kemudian perhatikan bagian hidungnya. Rasakan nafas yang masuk dan keluar di kedua lubang hidungnya. Untuk mengetahui nafasnya lebih jelas, rasakan saja 3 kali terlebih dulu. 3 kali masuk, 3 kali keluar, lewat kedua lubang hidungnya. Silakan. Kemudian mulai arahkan pikirannya, perhatiannya ke sekitar bagian hidung untuk merasakan sentuhan nafas masuk dan sentuhan nafas keluar. Bisa perhatikan di bagian kedua lubang hidungnya, yaitu di rongga hidung atau di depan kedua lubang hidung, di atas bibir atas. Rasakan saja hanya satu di antara mereka, di rongga hidung atau di depan kedua lubang hidung. Rasakan melalui nafas masuk 5 kali dan nafas keluar 5 kali, supaya merasakan sentuhan nafasnya. Sekarang sentuhan nafasnya mulai terasa di bagian hidung tersebut. Perhatikan terus menerus di bagian hidung tersebut, supaya semakin jelas sentuhannya. Perhatikan sampai dengan 8 kali nafas masuk dan 8 kali nafas keluar. Nafas dengan apa adanya, alami, nyaman, dan rileks. Silakan.
Rasakan sentuhannya semakin jelas, nafasnya semakin nyaman dan rileks. Perhatikan terus-menerus di bagian hidung tersebut untuk merasakan sentuhan nafas masuk dan sentuhan nafas keluar. Sampai dengan meditasinya diakhiri nanti. Bila terasa nafasnya kacau atau pikirannya kacau, perhatikan lagi wajahnya, rilekskan bagian rahangnya dikendurkan, mulutnya di bagian mulutnya ditutup, giginya juga, dan lidahnya diposisikan lagi di langit-langit. Kemudian baru amati lagi nafasnya di hidung. Ini yang dilakukan untuk mengembangkan ketenangan dan konsentrasi pada nafas. Rasakan pikirannya tenang, fokus hanya memperhatikan sentuhan nafas masuk dan keluar di sekitar bagian hidungnya. Sepuluh menit telah berlalu, rasakan lagi badannya dari kepala sampai kaki. Bila ada bagian-bagian yang tegang bisa dirilekskan. Rasakan badannya sehat, segar, nyaman dan rileks. Pikirannya juga tenang, waspada, dan bergembira. Matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Bagaimana? 10 menitnya terasa tenang atau enggak? Yang terasa nyaman dan tenang angkat tangan kanan. Yang belum tenang tadi angkat tangan kiri. Belum tenang ya. Kalau angkat kedua tangan itu pasrah namanya. Oke, itu 10 menit kita tadi. Kemudian yang kedua, saya mau ajak Anda untuk latihan meditasi mindfulness. Jadi nanti selain daripada kita mengamati nafas masuk keluar, objek yang dominan misalnya ada suara, sensasi badan kita, kemudian juga ada perasaan, ingatan, pikiran. Kalau dia muncul dominan, kita bisa amati ya. Bisa? Tadi bisa diperhatikan nggak nafasnya? Bisa. Rasanya di hidung terasa sentuhannya? Bisa ya. Ada yang nggak bisa ngamati nafasnya tadi? Nggak bisa ngamati nafasnya ya? Oh, oke. Nanti bisa ditanyakan. Ya, ini nanti kita lakukan selama 15 menit. Saya akan tetap memandu. Saya kasih waktu Anda nanti 5 menit akhir untuk bisa mengamati sensasi tubuhnya dan juga sensasi pikirannya sendiri. Ya, nanti ketika kita menggunakan nafas masuk dan keluar sebagai objek yang utama, itu dari awal sampai akhir kita perhatikan itu, tapi begitu dominan, Anda tangkap, catat dia beberapa kali dalam pikiran, misalnya muncul perasaan nih, perasaan apapun, catat hanya 3-4 kali. Perasaan, 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 kemudian kembali ke objek nafasnya lagi ya. Kalaupun terasa dengar suara, nanti juga didengarkan. Mendengar atau suara. Jadi bisa catat prosesnya atau catat objeknya. Paham ya? Kita bisa mulai sekarang? 15 menit sanggup ya? Oke. Kalau yang pakai kacamata mungkin bisa dibuka kacamatanya supaya lebih nyaman. Ya, kita posisikan duduknya seperti tadi. Kita ingat lagi kondisi rileks dan nyamannya seperti tadi. Kemudian rasakan tangannya ada di atas paha atau di atas pangkuannya. Kakinya usahakan menyentuh alas dan menyentuh lantai.
Rasakan bagian pinggangnya lurus, punggungnya juga terasa lurus. Kemudian rasakan kedua pundaknya yang kanan dan kiri terasa nyaman dan rileks. Lehernya juga dalam kondisi yang lurus. Matanya terpejam dengan nyaman dan rileks. Teman-teman sekalian, 15 menit ini digunakan untuk mengembangkan meditasi mindfulness, yaitu adalah mengamati keluar masuknya nafas sebagai objek yang utama, juga untuk mengamati objek lainnya yang bila terasa dominan, yaitu sensasi tubuh dan juga fenomena pikiran. Tujuan dari meditasi ini untuk bisa melihat bahwa tubuh dan pikiran kita hanyalah sesuatu yang datang dan pergi, muncul dan lenyap, tidak patut dan tidak perlu untuk dilekati. Oleh karena itu, ikuti instruksi yang diberikan dari awal sampai akhir. Sekarang rasakan lagi nafasnya, bernafas seperti biasa, masuk dan keluarnya nafas lewat hidung. Rasakan senyamannya, senaturalnya, 3 kali masuk dan 3 kali keluar nafasnya. Rasakan pikirannya lebih hadir di sini dan saat ini sekarang. Sekarang sebelum kita mengamati nafas masuk dan keluar serta fenomena yang lainnya, coba perhatikan seluruh badannya lagi. Rasakan seluruh badannya dalam kondisi nyaman dan rileks. Rasakan seluruh kepalanya dalam kondisi nyaman dan rileks. Ketegangannya dilepaskan. Kemudian wajahnya, seluruhnya wajah terasa nyaman dan rileks. Kemudian rileksnya merambat ke seluruh bagian leher. Turun lagi kemudian kedua pundak, seluruh tangan, badannya yang bagian depan dan belakang, sampai ke bagian pinggul terasa nyaman dan rileks. Dan juga kakinya, seluruhnya nyaman, rileks dari paha sampai ke jari jemari kaki. Pastikan selama 10 detik ke depan, semua badannya sudah dalam kondisi nyaman dan rileks. Silakan. Sekarang, amati lagi seluruh bagian wajahnya dari kening sampai ke bagian dagu. Rasakan seluruh bagian wajah terasa nyaman, rileks. Bila ada ketegangan di bagian wajah, dilepaskan. Kemudian perhatikan lagi rahangnya, dirilekskan dan dikendurkan. Rahangnya tidak tegang, sangat nyaman, sangat rileks. Rasakan bibirnya yang atas dan bawah saling menutup satu sama lain. Giginya juga saling bertemu atas dan bawah. Dan rasakan posisi lidahnya tergeletak dengan nyaman di bagian langit-langit mulut. Sekarang rasakan hidungnya. Coba mulai perhatikan nafas yang masuk dan keluar. Masing-masing 3 kali lewat kedua lubang hidungnya. Hanya di bagian kedua hidungnya. Silakan. Sekarang coba arahkan pikiran dan perhatiannya ke sekitar bagian hidungnya lagi. Seperti tadi, sentuhan nafas yang paling dominan di mana? Yang pertama, apakah di rongga hidung yang kanan dan kiri? Atau yang kedua, di depan kedua lubang hidung, yaitu di atas bibir atas. Coba rasakan melalui nafas masuk 5 kali dan nafas keluar sebanyak 5 kali. Silakan.
Sekarang sentuhan nafasnya mulai terasa jelas di bagian hidung tersebut. Semakin lama semakin terasa jelas. Coba amati lagi sampai 8 kali nafas masuk, 8 kali nafas keluar. Sentuhan nafasnya semakin jelas, semakin nyaman dan semakin rileks. Sekarang perhatikan terus-menerus bagian hidung tersebut. Sentuhan nafasnya diperhatikan dari waktu ke waktu. Bila diperlukan supaya pikiran tidak kemana-mana, bisa menggunakan pencatatan. Ketika nafas masuk kemudian keluar, catat dalam hati 1. Masuk kemudian keluar, catat dalam hati 2. Masuk lagi dan keluar lagi, catat dalam hati 3. Catat sampai dengan angka 8, kemudian kembali lagi ke 1, kembali lagi ke 1, dan seterusnya. Sembari mengamati nafas, waspada terhadap apapun yang muncul, terhadap sensasi tubuh dan juga sensasi atau fenomena pikiran. Apakah perasaan, ingatan atau pikiran. Bila mereka muncul, bisa diamati sambil dicatat dalam pikiran hanya 3-4 kali, tanpa terlibat dengan mereka. Hanya menonton, hanya mengamati, tidak perlu terlibat dengan apapun yang muncul itu. Misalnya muncul suara terasa dominan, bisa dicatat dan diamati dalam pikirannya, suara, suara, suara. Atau bila muncul rasa gatal atau rasa sakit di bagian badan tertentu, bisa dicatat gatal atau sakit, gatal, 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 atau sakit, sakit, dan seterusnya. Bila muncul perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, catat mereka sesuai dengan namanya. Perasaan tidak nyaman, atau sebaliknya. Perhatikan terus-menerus nafasnya sambil mengawasi sensasi tubuh dan juga pikirannya. Meditasinya harus dijaga dengan baik sampai dengan waktunya berakhir nanti. Bila muncul ingatan, bisa dicatat sesuai dengan ritme nafasnya. Ingatan, ingatan, ingatan. Bila muncul pemikiran-pemikiran, catatlah pikiran, pikiran, pikiran. Ataupun bahkan terasa bosan, tidak nyaman, catat mereka sesuai dengan namanya. Biarkan mereka hanya muncul, kemudian lenyap, tanpa terlibat dengan mereka semua.
Bila sensasi tubuh atau fenomena pikiran tidak muncul, hanya perhatikan nafasnya lagi. Sembari mencatat dengan angka 1 sampai dengan 8. Terus menerus. Tingkatkan perhatiannya, tingkatkan konsentrasinya pada objek meditasinya. Bila ada bagian badannya yang tidak nyaman atau sakit, cobalah bersabar, sembari perhatian penuhnya dimunculkan. Amati bagian badannya tersebut, sakit, sakit, sakit. Catat dengan penuh perhatian, maka kemungkinan sakitnya akan segera hilang. Kembangkan perhatian penuhnya selama 60 detik ke depan. 60 detik ke depan semakin konsentrasi dan perhatiannya meningkat pada nafas atau sensasi tubuh maupun fenomena pikiran. Silakan. Rasakan apapun yang muncul, baik sensasi tubuh maupun fenomena pikiran, hanya muncul kemudian lenyap, datang dan pergi. 15 menit telah berlalu. Rasakan lagi badannya secara keseluruhan, dari kepala sampai kaki. Bila ada yang tidak nyaman, bisa dirilekskan. Kemudian matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Bisa tengok ke kanan dan ke kiri. Rasakan nyaman dan rileks. Meditasinya diakhiri. Bagaimana? 15 menitnya terasa cepat atau lambat? Yang merasa cepat 15 menitnya tadi angkat tangan kanan. Yang merasa lambat angkat tangan kiri. Ayo, yang cepat rasanya 15 menit tadi tangan kanannya diangkat. Yang rasanya lambat banget angkat tangan kiri. Coba mau lihat sekali lagi, lihat. Coba angkat tangan kanan atau kirinya. Yang kanan ini adalah cepat, yang kiri itu adalah lambat. Oke. Bisa kelihatan ya tadi apakah rasa gatal, sakit itu cuma datang dan pergi ya? Muncul emosi nggak tadi? Ketika ada badannya sakit atau apa? Nggak ya? Apa yang paling dominan? Suara dominan terasa? Oke. Sakitnya dominan? Nggak ya? Berkurang ya? Kepalanya pening? Hah? Pikirannya dominan. Oh, kira kepalanya pening. Oke, pikirannya dominan. Perasaannya dominan? Ada yang perasaannya dominan tadi? Gak ada ya. Kalau yang ingatannya dominan siapa tadi?
Ingat tadi lagi ngapain, ingat tadi makan apa, dan seterusnya. Ada yang terasa? Itu dominan? Oh iya, sama Nera. Terasa jelas itu. Oke, itu kita tadi latihan 15 menit untuk mengembangkan kesadaran perhatian penuh kita pada nafas, kemudian objek sekundernya itu sensasi tubuh dan juga fenomena pikiran. Itu untuk bisa membuat kita lebih sadar, ternyata baik tubuh maupun pikiran hanya datang dan pergi. Tidak ada yang perlu dilekati. Saya pikir kita masih ada waktu 20 menit atau 25 menit untuk tanya jawab. Bila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Angkat tangan terlebih dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namanya siapa? Nama saya David dari Unit Aktivitas Koraden Buddhis Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya sama Nera. Tadi saya mengingat sama Nera mengatakan kalau misalnya ada sensasi yang dirasakan itu harus dicatat. Terus setelah dicatat apa yang harus dilakukan gitu. Kayak tadi saya ngerasa saya lebih dominan di pegel di bagian punggung. Jadi saya lebih kayak pegel. Tapi saya bingung setelah pegel itu ngapain lagi. Tapi emang ada suatu saat itu tiba-tiba menghilang. Tapi suatu saat datang lagi. Begitu sama Nera. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya berdiri aja ya biar kelihatan ya. Kecil di situ soalnya. Oke. Jadi kalau kita meditasi tadi ketika nafas masuk dan keluar, kemudian ada rasa pegel gitu kan yang muncul ya. Itu rasa pegelnya diperhatikan, pegel, lama-lama menghilang. Itu juga objek meditasi. Kita tidak keluar dari meditasi, itu tetap dalam keadaan meditasi. Tapi setelahnya mau ngapain? Ya setelahnya kalau nggak ada objek lain yang dominan, kembali lagi aja ke nafas. Kalau nafasnya nggak jelas, amati aja wajahnya. Kalau wajahnya hilang, nggak terasa, bukan hilang ya, tapi nggak terasa wajahnya, bisa amati posisi duduknya. Jadi selama kita mengamati bagian tubuh kita dan pikiran, maka di saat itu kita nggak keluar dari meditasi. Kita tetap dalam keadaan meditasi. Atau semuanya nggak terasa. Badannya nggak terasa, wajahnya nggak terasa gitu ya. Nafasnya hilang, kemudian pikirannya nggak ada. Dicatat aja dalam hati. Pikirannya kosong, pikiran kosong. Nanti lama-lama muncul objek yang lainnya. Nanti baru amati objek yang lainnya. Terutama nafas atau badannya lagi. Bisa dipahami ya? Jangan bingung lagi. Bingung pun objek sebetulnya. Bingung kan objek. Oke, terima kasih. Bisa jelas? Saya Yoko. Saya ingin bertanya seperti ini. Kadang kalau kita meditasi bareng-bareng begini, apalagi ada yang menuntun di depan, itu jadi lebih gampang mengarahkannya, jadi lebih gampang rileks dan sebagainya. Tapi keadaannya berbeda kalau misalnya kita sendirian tuh, jadi lebih gampang ke distract, pikiran lari kemana-mana. Kalau tadi kan misal agak lupa dikit, ada suara sama Nera yang menyuruh untuk fokus lagi begitu. Nah, gimana? Apakah ada tips untuk kita waktu meditasi sendirian biar tidak gampang beliwar kalau kata orang Jawa begitu? Terima kasih sama Nera. Iya. Ya gimana caranya supaya kalau meditasi bersama-sama, meditasi sendiri bisa tetap rileks dan fokus ya. Tapi Anda bayangkan di tengah tempat yang ramai kayak gini aja. Ini kan ramai ya. Suara sana sini, kemudian ada angin juga dan sebagainya. Tapi Anda bisa fokus kan? Itu memang karena pengaruh dari vibrasi yang ada di samping-samping kita. Ya meskipun di sekeliling kita ini ramai, tapi kita karena saling mengembangkan mindfulness itu terbantu. Nah gimana nih pertanyaannya kalau tidak ada teman sama sekali? Kalau saya sarankan tetap kita butuh grup atau butuh teman. Anda bisa bikin grup kecil, 2 atau 3. Karena kondisinya bukan hanya ketika meditasinya nggak nyaman, tapi kadang-kadang bosan dan malas yang muncul. Tapi kalau ada teman, ada grup yang mengingatkan, Anda bisa menjadi lebih terinspirasi. Tapi kalaupun Anda sendiri meditasi terpaksa, kalau seorang beginner, Anda bisa cari di YouTube, terutama YouTube saya ya, Go Mindful ID, Anda bisa gunakan panduan meditasinya. Saya gunakan itu panduannya bagi teman-teman yang masih beginner, ada yang selama 30 menit terutama, jadi selama 30 menit, ada yang full panduan seperti tadi, ada yang hanya 10 menit panduan, 20 menit meditasi.
Anda boleh pilih masing-masing. Jadi dengan demikian Anda nggak punya kemelekatan sama wajah saya di sini ya. Tapi suara saya bisa tetap masuk handphone Anda. Ya promosi sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Kalau misalnya merasa masih belum nyaman, kita sediakan kok fasilitasi. Kalau Anda masih di Jawa Timur, datanglah ke tempat kami di Batu. Ada Damadipa Meditation Center. Di setiap 2 minggu sekali kita ada pelatihan 2 sampai dengan 3 hari. Nanti di sana saya bantu bimbing atau dengan para biku yang lainnya. Oke? Terima kasih, pertanyaannya bagus. Bagus buat promosi maksudnya. Ada lagi pertanyaan, barangkali 2 atau 1 pertanyaan? Namanya ya, jangan lupa. Selamat siang, saya Kiki, Namo Buddhaya. Saya mau mempertanyakan bagaimana perbedaan antara meditasi mindfulness sama yang vipassana. Kemudian apa perbedaannya kita belajar bermeditasi sama berlatih napas? Terima kasih. Oke. Ya, apa terkait dengan bedanya ya meditasi mindfulness dan juga vipassana? Kenal istilah vipassana dari mana ya? Saya curiga jangan-jangan udah belajar lebih lama. Oke. Meditasi vipassana itu di dalamnya itu adalah mindfulness. Mindfulness yang berkembang di barat dan juga di timur sekarang itu adalah karena dasarnya dari meditasi vipassana itu. Di timur maksud saya seperti di Burma, di Myanmar, kemudian di Thailand dan seterusnya, itu adalah meditasi vipassana. Cuma oleh barat diambil satu bagian saja namanya mindfulness. Tapi mindfulness yang dikembangkan oleh John Kabat-Zinn, Profesor Dr. John Kabat-Zinn, dia menggunakan istilah mindfulness itu menerima segala sesuatu itu non-judgmental, tanpa penghakiman apapun. Jadi seperti tadi, ketika muncul sensasi tubuh ataupun berkaitan dengan fenomena pikiran, kita hanya accepting dia, hanya menerima tanpa kita mengkomplain. Oh dia nggak enak, dia nggak nyaman, tapi kita hanya terima aja. Itu mindfulness. Tapi kalau meditasi vipassana, ini kalau di dalam agama Buddha, ini cukup kompleks. Karena dia ada pelatihan moralitasnya, ada pelatihan meditasi ketenangannya, ada pelatihan kebijaksanaannya. Jadi kalau mindfulness itu hanya satu bagian daripada meditasi vipassana. Bisa dipahami ya? Oh, apa bedanya meditasi mindfulness dengan pelatihan nafas ya? Ya, kalau melatih nafas itu kan hanya supaya kita rileks kan? Anda tahu ada pernafasan yang box breathing, yang 4-4-4. Nafas masuk 4, tahan 4 detik, keluar 4 detik, tahan 4 detik. Ada yang 4-7-8, 4 masuk, 7 tahan, 8 masuk keluar. Itu semua hanya untuk mengembangkan kita punya relaksasi. Jadi supaya kita, beberapa orang punya panic attack, kemudian punya anxiety disorder, mereka latihan yang namanya pelatihan nafas. Teman saya dia mengembangkan namanya LSD breathing, itu adalah pernafasan light, slow, and deep. Nafas itu harus ringan, lambat, dan deep, mendalam. Itu juga pelatihan nafas untuk beberapa kondisi tertentu dalam apakah sakit secara fisik dan mental kita bisa terbantu. Tapi kalau mindfulness itu lebih jauh lagi, tujuannya itu untuk mengembangkan batin, mengembangkan pikiran. Kalau tadi hanya untuk supaya tidak stres tapi bisa rileks, kalau meditasi mindfulness atau meditasi vipassana kita ini tujuannya untuk membersihkan kotoran batin kita. Yang tadinya kita kalau makan, wah serakah banget gitu ya. Jadi lebih puas, lebih bisa mudah puas dengan makanan yang hanya mungkin sedikit aja. Kemudian keserakahan terhadap hal-hal yang lain itu juga menjadi berkurang. Kebencian juga begitu. Tadinya kita mudah jengkel, mudah benci, mudah dendam, mudah iri hati. Tapi dengan kita mengamati seperti tadi, nafas masuk, keluar, apapun yang muncul, jangan dihakimi. Maka kebencian kita dan dendam kita, dia akan sedikit demi sedikit menjadi decrease, menjadi turun, bahkan sampai hilang secara total. Yang terakhir kita menjadi lebih wise, bijaksana. Bijaksana untuk bisa bersikap terhadap kehidupan kita yang saat ini. Kalau kita tahu, segala sesuatu itu hanya datang dan pergi, maka tidak perlu ada yang dilekati. Sehingga kita menjadi manusia, meskipun kita non-Buddhis, tapi kalau kita praktek mindfulness seperti demikian, kita juga sama wise dan bijaksananya seperti seorang Buddhis yang praktek meditasi. Terima kasih, itu perbedaannya. Bisa dipahami ya? Kemudian
pengertian atau definisi dari kemelekatan itu gimana Samanera? Ya, gampangnya kalau tadi gampangnya. kemelekatan gampangnya kalau tadi Anda meditasi, ya kan, ngamatin nafas masuk keluar, kemudian tenang banget kan? Kemudian waktunya sudah bel, bel waktunya berhenti, tapi Anda nggak mau keluar dari meditasi itu kemelekatan. Kemudian tadi ketika Anda meditasi, di awal-awal kan badannya kan nyaman ya. Nyaman kan? Relax, nyaman. 5 atau 10 menit kemudian, sakitnya muncul, Anda menjadi jengkel, itu kemelekatan. Kemelekatan terhadap badan yang nyaman. Kemelekatan terhadap pikiran yang tenang. Itu juga kemelekatan. Belum lagi kemelekatan yang sifatnya indriawi, panca indera kita. Kalau kita lagi nonton di Netflix, nggak mau berhenti kan? Ketika kita dengar lagu di Spotify, wah kita nggak mau berhenti. Kemudian kalau makan makanan yang enak, kita maunya itu terus. Itu kemelekatan. Kemelekatan artinya ya sebetulnya bukan kebutuhan kita, bukan bagian daripada yang kita butuhkan, tapi kita mau dia lagi, dan lagi, bahkan sampai mengorbankan segala macam cara. Itu kemelekatan. Dan sebagai poin penting menurut saya, kalau kita menuruti setiap daripada keinginan dan kemelekatan kita, mereka itu nggak punya batas atas. Hari ini kita dapat misalnya happy banget karena nonton sesuatu atau bisa bertemu dengan sesuatu, batas atas kita terpenuhi hari ini, besok dia meningkat lagi, besok dia meningkat lagi, besok dia meningkat lagi. Maka ada mau dengar satu analogi ya? Ada satu analogi, kalau seorang pemburu monyet itu nggak usah sulit-sulit untuk menangkap monyet. Cari pohon yang di tengahnya itu ada lubangnya, cuma dimasukin kacang, kemudian dilumuri dengan lem di samping pohon tersebut. Maka si monyet itu ketika melihat ada lubang yang sebesar tangannya tadi, ketika di dalamnya ada kacang, dia akan masukin tangannya untuk mengambil kacang. Tapi karena hanya muat ketika tangan masuk, begitu menggenggam kacang, ketika mau dikeluarkan dia nggak bisa. Kemelekatan itu adalah kita nggak mau melepaskan yang sebetulnya kita nggak butuhkan, yang sebetulnya itu berbahaya bagi kita. Kemarahan, kebencian, ketakutan, penyesalan, kekecewaan, iri hati dan dendam. Kita nggak butuhkan mereka dalam pikiran kita. Tapi karena ada kemelekatan itu, kita itu seperti si monyet. Kita genggam kacangnya, padahal tangan kita nggak bisa keluar. Akhirnya kita menjadi tangkapan dari si pemburu monyet itu dengan mudah. Lebih parah lagi, ternyata karena dilumuri lem pohonnya itu, tangan yang kanan yang belum masuk ke dalam lubang ditempelkan ke lemnya itu, berharap untuk bisa ditarik tangannya keluar. Ternyata nempel. Tangannya nempel, kakinya masih ada yang kiri dan kanan ditempelkan juga. Sampai yang terakhir, lidahnya itu ditempelkan dekat pohon yang berlumuran lem tadi. Akhirnya dia mati dalam kemelekatannya sendiri. Terima kasih. Izin bertanya lagi sama Nera, nama saya David. Oh David, ya. Oke. Tadi sama Nera bilang ketenangan juga menginginkan ketenangan juga kemelekatan. Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kayak sedangkan salah satu meditasi kan juga mendatangkan ketenangan gitu. Iya, ketenangan memang kita butuhkan, tapi juga jangan dilekati. Ketika kita merasakan ketenangan, ya kita rasakan ketenangan itu dan kita gunakan untuk mengembangkan pikiran kita yang baik-baik ini supaya dimunculkan. Kesadaran, konsentrasi, cinta kasih, kedermawanan, kemudian keyakinan, kebijaksanaan. Ketika ketenangan muncul kita gunakan untuk itu. Tapi begitu waktu meditasi selesai, habis, ya kita nggak boleh melekat dengan itu. Karena kita harus melakukan hal yang lainnya. Karena beberapa orang ketika dia merasakan ketenangan itu seperti opium. Dia tidak mau melepaskan itu. Apalagi kalau misalnya dalam hal kebiasaan kita makan yang enak, kita kan nggak mau berhenti kan kadang-kadang. Minum yang kita sukai nggak mau berhenti kan. Nonton yang kita sukai, apalagi film zaman sekarang saya lupa ya, nggak ikutin. Terakhir saya nonton film apa? Kalau kita nonton kita nggak mau berhenti kan. Kemudian kita dengar suara, kalau dengar lagu yang nyaman kita nggak mau berhenti. Itu sifatnya aja panca indera, kita nggak mau berhenti. Apalagi yang sifatnya lepas dari panca indera, pikiran kita. Itu ketenangan itu kebahagiaannya lebih mendalam. Kalau tidak hati-hati bisa melekat di situ. Kalau sudah melekat, ketenangan yang dikejar terus-menerus,
akhirnya kehidupan sehari-harinya ditinggalkan. Jadi Anda berlatih meditasi hari ini, itu supaya Anda bisa mengembangkan ketenangan. Di waktu-waktu tertentu Anda bisa latih, mendapatkan ketenangan, ya rasakan aja nggak apa-apa. Tapi jangan dilekati, sampai segala hal yang di luar dari meditasi diabaikan. Bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Terima kasih Samanera. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya dan juga atas pertanyaan yang diberikan. Itu latihan kita. Tadi kita mengembangkan ketenangan, relaksasi, konsentrasi, dan juga sedikit mengenal untuk bisa munculnya wisdom atau kebijaksanaan sesuai dengan ajaran meditasi ini. Semoga kita semuanya bisa tenang, damai, dan selalu terinspirasi untuk meditasi seperti pada siang hari ini. Terima kasih, salam sejahtera semuanya.